Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua, sahabat CS dimanapun Anda berada, yang menyaksikan channel saya ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang saya percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Untuk itu saudara yang belum mensubscribe channel saya tahan henti-hentinya untuk menghimbau saudara mensubscribe-nya. Dan kalau saudara diberkati, saudara bisa men-share, ya, membagikan kepada orang lain. Yang saya percaya firman Tuhan ketika didengarkan oleh siapapun, dia akan bekerja dan menghasilkan buah. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Terkutuklah Dia. Nah, kalau kita mendengar judul ini, Terkutuklah Dia, kita mungkin ngeri ya. Ada beberapa di Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ya. Siapa yang terkutuk? Ya, Alkitab mengatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ya terkutuklah dia. Ya. 1 Korintus 16 ayat 22. Juga ada ayat di dalam Matius 25 ayat 41, itu dikatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Siapa itu yang dimaksud? Ya, itu perumpamaan tentang kambing dan domba. Ya. Nah, ini yang terkutuk adalah kambing. Siapa dia? Orang yang tidak melakukan perbuatan baik kepada sesamanya, padahal dia mendapat kesempatan. Nah, itu dikatakan, "Nyah, kamu orang-orang terkutuk." Nah, yang ketiga, saudara sekalian, siapakah yang terkutuk? Nah, ini yang kita akan baca, saudara sekalian. Galatia 1 ayat 6-9, dikatakan begini, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain." Suatu Injil lain. Ya. Garis bawahi kata, mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Jadi Injil lain itu sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Injil yang lain itu adalah Injil Kristus yang diputarbalikkan, yang ditwist, yang dipelintir, sehingga menjadi Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Tetapi, ayat 8, tetapi sekalipun kami, artinya bagian dari kelompok Paulus atau para rasul, tetapi sekalipun kami, atau perhatikan, seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, Injil yang lain itu, dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, jelas nih, dengan tegas ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Ternyata Paulus pernah mengatakan hal yang sama. Dia katakan lagi sekarang, sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, kalau saudara lihat pernyataan Paulus ini, pernyataannya begitu otoritatif. Artinya penuh wibawa. Ya. Paulus mengatakan, kalau ada orang, siapapun dia, termasuk malaikat, yang memberitakan Injil yang lain, yang bukan Injil Kristus, itu dengan penuh wibawa, dengan penuh otoritas. Ya. Jadi makanya saya katakan tadi, statementnya begitu otoritatif. Itu terkutuk dia, ya, sampai 2 kali, ya, dari yang tadi kita baca, ayat 8 dan ayat 9. Jadi mengapa Paulus begitu tegas ya, terhadap pemberita Injil yang memberitakan bukan Injil sejati, melainkan Injil yang berbeda, yang diputarbalikan, bukan Injil Kristus, ya. Karena begini saudara-saudara, kalau kita membiarkan ajaran Injil yang sebenarnya bukan Injil, ya Injil yang berbeda atau Injil yang lain, itu seumpama makanan yang beracun kemudian dikonsumsi orang, yang kemungkinan orang itu bisa mengalami bahaya, mengalami kecelakaan, bahkan bisa mati saudara sekalian. Bukan hanya sakit, bisa mati kalau makanan itu beracun, ya. Sama kalau sesuatu yang palsu, ya, kalau hanya tas palsu mungkin tidak berakibat atau tidak berhubungan dengan nyawa, ya. Tetapi kalau obat palsu, ya bukan obat, ya, kelihatannya obat tetapi bukan obat, ketika dikonsumsi itu membahayakan nyawa orang yang mengkonsumsinya. Nah, Injil kalau bukan Injil Kristus kemudian dikonsumsi itu berbahaya saudara sekalian. Bukan menyelamatkan, malah bisa membinasakan, ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan harus memberitakan Injil Kristus, Injil yang sejati itu. Nah, saudara sekalian, apa Injil yang lain itu? Ya, Injil kan kabar baik, evangelion, ya, good news, good tidings, ya, good message. Nah, Injil yang disampaikan yang berbeda, yang diputarbalikan itu Injil apa saudara sekalian? Nah, kalau bukan Injil Kristus berarti kan Yesusnya bukan Yesus yang diberitakan oleh Paulus dan para rasul, saudara sekalian. Pasti Yesus yang lain, begitu. Nah, ini nggak boleh dipandang sepele. Ya. Ketika kita mendengar bukan Injil yang sejati, nah ini berarti Yesus yang disampaikan juga bukan Yesus yang sesungguhnya, bukan Yesus yang benar, bukan Yesus yang sejati. Sehingga orang tidak memiliki keselamatan. Ya, padahal Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, kalau Injilnya bukan Injil Kristus, Injil itu bukan menyelamatkan, malah bisa membinasakan. Kok bisa? Ya bisa, saudara. Ya. Nah, itulah sebabnya Paulus dengan sangat tegas mengatakan, siapapun dia yang memberitakan Injil, bukan Injil yang Injil Kristus, itu terkutuk saudara sekalian. Jadi kita bisa mengerti mengapa Paulus begitu keras ya, mengutuk orang yang memberitakan bukan Injil yang sejati saudara sekalian. Nah, saudara, orang yang tidak mengenal atau tidak
mengikuti Injil yang asli, itu tidak akan mengalami keselamatan yang sejati. Nah, keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula, yaitu manusia yang segambar dan serupa ya dengan Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus diutus turun ke muka bumi ini. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Ya, Yesus mengabarkan kabar baik, berita baik, Injil itu. Makanya disebut Injil Kristus. Nah, kalau orang mendengar bukan Injil yang sejati, melainkan Injil yang lain, dia tidak akan mengalami keselamatan. Dia tidak akan mengalami ya, manusia yang dikembalikan kepada rancangan yang semula, yaitu segambar serupa dengan Allah, sempurna seperti Bapa. Ya, sebagaimana Yesus tekankan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakku yang di sorga juga sempurna. Dia tidak akan bisa menjadi seperti Kristus. Kristus adalah model prototipe manusia yang sempurna seperti Bapa, yang kita harus teladani, ikuti. Nah, kalau kita salah mendengar Injil, bukan Injil Kristus, bukan Injil yang Yesus sampaikan, maka kita tidak bisa menjadi seperti Kristus. Nah, orang yang tidak menjadi seperti Kristus tidak diselamatkan karena dia tidak memiliki gambar dan rupa Allah. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, mari kita boleh sungguh-sungguh saudara sekalian untuk mengerti Injil. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, dari orang-orang yang juga belajar kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya tidak ada hamba Tuhan yang bercita-cita untuk jadi penyesat. Nggak ada saudara sekalian. Pasti ingin juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang murni. Tetapi mengapa bisa disesatkan? Karena diajar sesat. Ya. Karena dia mendapat pengajaran juga Injil yang lain, Injil yang sesat. Ya. Nah, Yesus pernah mengatakan begini di Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi jelas, yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, anak kecil bisa memang anak-anak kecil secara fisik, bisa juga orang yang baru mengenal Kristen, menjadi Kristen, mengenal kekristenan, ya, mengenal Kristus. Itu kalau disesatkan, Yesus dengan tegas lebih baik dia ditenggelamkan ke dalam laut, diikat lehernya dengan batu kilangan. Batu kilangan itu berat, saudara sekalian. Ya. Kalau diikat di leher, ampun, pasti meninggal. Nah, saudara sekalian, kata menyesatkan di situ dari kata Yunani skandalizo. Ya. Skandalizo ini artinya cause to stumble, menyebabkan orang tersandung. Cause to sin, menyebabkan orang berdosa. Entice to sin, menggoda orang jadi berdosa. Ya. Cause to become indignant, menjadi orang marah begitu ya, atau menjadi orang tersesat, skandalon. Nah, kita pernah dengar kan kata skandalon. Skandalon itu artinya secara hurufiah adalah tongkat jebakan atau stumbling block. Ya, stumbling block itu batu sandungan, saudara sekalian. Ya, makanya Yesus pernah juga menegur Petrus dengan keras ketika Yesus mau ke Yerusalem untuk mati di sana. Petrus itu melarang Yesus, dia menarik ke samping kemudian menegur. Lalu Yesus berkata apa? Enyah kamu iblis, ya, kamu menjadi batu sandungan. Nah, kata batu sandungan itu skandalon, ya, yang menyebabkan Yesus tidak mati di kayu salib atau mencegah Yesus untuk menyelamatkan manusia. Itu skandalon. Sama kalau Injil yang lain yang kita dengarkan tidak menyebabkan kita diselamatkan, saudara sekalian. Itu dikembalikan kepada rancangan semula, seperti yang Allah kehendaki, manusia yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Kristus. Nah, penyesatan bukan saja memperbodoh seseorang, melainkan juga bisa membinasakan dia di kekekalan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus juga menulis di Roma 1 ayat 16-17. Dikatakan gini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi Injil yang benar itu bisa membuat keyakinan kita kokoh. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi siapapun dia, kalau dia mendengar Injil, dia diubah oleh Injil, maka dia akan mengalami keselamatan. Yaitu proses dikembalikannya kepada rancangan Allah yang semula. Ini ayat 17, sebab di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Juga Injil itu di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Ya. Jadi Injil itu menimbulkan iman, menimbulkan percaya ya kepada Yesus. Nah, percaya itu bukan hanya di pikiran, percaya itu bukan hanya percaya sejarahnya, tetapi percaya melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah pekerjaan dari kuasa Injil. Jadi Injil adalah kuasa Allah, saudara sekalian. Ini berarti Injil itu bisa membuka pikiran seseorang untuk mengenali siapa dan bagaimana Yesus sebagai juru selamat. Ya. Jadi Injil yang benar itu ya menghasilkan atau membuat orang bisa mengenal Yesus yang sejati. Kalau Injil yang berbeda, bukan Yesus yang sejati yang diketahui. Kalau tidak mengenal Yesus yang sejati, Yesus yang lain, dia mengenakan kehidupan Yesus yang lain. Bukan kehidupan Yesus, di mana Allah Bapa berkenan kepadanya. Kalau kita mengenakan kehidupan yang bukan Yesus yang sejati, Allah Bapa tidak berkenan. Itulah sebabnya berbahaya sekali kalau orang menyampaikan ya Injil yang lain itu. Sehingga orang hidupnya tidak seperti Yesus, hidupnya tidak berkenan kepada Bapa di surga. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi jelas sekali mengapa Paulus begitu keras ya
mengutuk orang yang memberitakan Injil yang lain. Nah, kata disesatkan selain skandalizo, di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4 itu juga ada kata disesatkan atau kata sesat. 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain. Jadi Injil yang lain, pasti Yesusnya juga Yesus yang lain, daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain. Spiritnya, gairahnya juga lain. Bukan spirit gairah seperti Kristus, yang apa? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena Yesus punya filosofi, punya gairah semangat. Ya, dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau Yesus yang lain, tidak seperti Yesus yang asli. Ya. Jadi, roh yang lain, daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain, daripada yang telah kamu terima. Ya, jadi dampak pemberitaan Injil yang berbeda, yang seperti yang Yesus ajarkan, akibatnya yang diajarkan Yesus yang lain. Ini fatal. Pikiran orang bisa disesatkan ya dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Nah, kata disesatkan di situ dari bahasa Yunani-nya petaire. Petaire ini dari kata peteiro ya. Itu artinya to destroy, to perish, menghancurkan, to corrupt, merusak, to ruin. Ruin itu meruntuhkan, saudara sekalian. Nah, jadi kalau kita mendapat pengajaran Injil yang lain, itu bisa menghancurkan keselamatan kita, menghancurkan hidup kekal kita, saudara sekalian. Nah, sedangkan kata kesetiaan, di situ memakai kata Yunani-nya haplotetos, dari kata haplotes. Itu artinya kesederhanaan, ketulusan, kejujuran, ya, simplicity, sincerity, ya, frankness, purity, dan graciousness. Artinya orang hidupnya tidak sederhana, hidupnya tidak simple. Ya. Nah, itu bicara soal apa? Sikap hati yang semestinya dimiliki orang percaya itu apa? Meneladani Kristus, yang hidupnya sederhana. Makanya kalau orang yang mendengar Injil, bukan Injil yang lain, dia hidupnya hedonisme, hidupnya dalam kemewahan, hidupnya tidak dalam kesederhanaan, ya, materialistis. Nah, itu bahaya sekali, saudara sekalian ya. Jadi, Injil yang berbeda dari Injil yang asli yang diberitakan itu membuat para pendengarnya itu bisa binasa, saudara sekalian ya. Nah, jadi saudara sekalian, betapa pentingnya kita mendengarkan Injil yang asli yang disampaikan oleh para rasul. Nah, untuk itu kita harus tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan, apalagi kita menyesatkan. Ya, kalau kita disesatkan, kita juga bisa binasa. Kalau kita menyesatkan, kita terkutuk. Terkutuk di situ artinya ya, terpisah dari Allah selama-lamanya. Ya. Ada tips, ya, ini tips praktis. Ciri Injil yang benar itu ada 4. Injil yang benar membuat kita memiliki perasaan berani dan tidak takut menghadapi apapun, kecuali takut berbuat dosa dan menyakiti hati Bapa. Yang kedua, Injil yang benar itu membuat kita apa? Tidak memiliki ambisi apapun, kecuali benar-benar hendak menyenangkan dan menyukakan hati Allah, seperti Yesus. Sehingga Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, yang ketiga, Injil yang benar akan membuat kita tidak tertarik dengan dunia. Ya, walaupun iblis atau siapapun menawarkan keindahan dunia, dia tidak tertarik lagi dengan keindahan dunia, apalagi ya hidup dalam percintaan dengan dunia, yang menjadi permusuhan dengan Allah. Nah, yang keempat, yang terakhir, Injil yang benar akan menyadarkan kita bahwa kita ini bukan dari dunia ini, seperti Yesus. Kamu bukan dari dunia ini. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kiranya kita mau mendengarkan Injil yang asli. Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Karena Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Sehingga kita boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan kita boleh memiliki persekutuan dengan Bapa. Karena kita memiliki Injil, yaitu Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola